Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang saya muliakan, para ustaz, para ustazah, pengurus pesantren tahfiz Cendekia Adabi, santriwan, santriwati yang dibanggakan. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat kembali berwajah berwujud di mushola tercinta kita ini dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lihatkan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita, keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tetap terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk umatnya yang diakui dan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Baik anak-anakku yang Abi banggakan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sangatlah banyak, tidak terhingga dan tidak terhitung. Seandainya nikmat-nikmat Allah ini kita tulis, kita tulis ranting-ranting pohon itu dijadikan penanya, kemudian lautan itu dijadikan tintanya, tidak akan cukup untuk apa? Menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya maka dengan nikmat-nikmat Allah ini kita selalu belajar dan berusaha semaksimal mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak termasuk orang yang kufur. Sehingga kalau kita pintar bersyukur, Allah pun senang menambahkan nikmat sesuai kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan ditambah. Begitu sebaliknya kalau kita kufur, lupa, maka azab Allah itu sangat pedih. Nah, pada hakikatnya syukur itu kayak mana sih? Alhamdulillah, ya cukup, seperti itu pun sudah cukup. Tapi ada yang lebih urgent lagi, syukur itu. Dalam catatan Abi, dalam ngajinya Abi itu ada 4. Ini sedikit motivasi kita agar kita itu nggak lupa. Artinya nggak lupa atas nikmatnya Allah ini, agar kita pintar bersyukur. Pada hakikatnya syukur ini adalah syukur fi qalbi, syukur dalam hati. Kita ucapkan dalam hati agar menjadi pengingat kita. Apa? Kita bersyukur dijadikan berketetapan iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita nggak tahu modelnya, bentuknya, tetapi kita percaya dan kita menyembah. Nah, ini kita patut bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, kita bisa dijadikan beriman. Pernah nggak kita begitu? Pernah nggak? Kamu bisa bangun lagi dari tidur, bangun lagi, dan sebagainya. Semua aktivitas itu semuanya Allah memberikan kuasa kita untuk melakukan semua kegiatan yang diberikan kepada kita. Pernah kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Atau kita bersyukur, alhamdulillah kita ditetapkan iman dengan sholat kita. Kita sadar nggak sadar bahwa kita itu percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Tuhan kita itu. Ya enggak? Maka kita itu harus syukuri. Alhamdulillah kita masih punya iman. Seandainya kita nggak punya iman, nggak percaya, nggak mungkin kamu sholat, nggak mungkin kamu puasa, nggak mungkin kamu ngaji. Ini salah satunya karena kita punya iman. Ya, maka ini suatu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, yaitu kita ditetapkan di iman. Kemudian yang kedua adalah kita dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita harus syukuri. Ini yang kedua. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi akhir zaman. Kita patut syukuri karena apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ila akhir. Kita itu dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umat yang terbaik. Maka kita harus syukuri. Pernah nggak kamu bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, saya dijadikan umatnya Kanjeng Nabi. Coba seandainya Ahmad dijadikan umatnya Nabi Musa, kira-kira kamu beriman nggak? Jangan-jangan kamu jadi anak buahnya Fir'aun. Nah, itu katanya coba Ustaz Somad yang itu. Makanya jangan banyakkan gaya. Nah ini ya, kita dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kita syukuri, ya, kita syukuri. Wah, kalau kamu hidup di zamannya Nabi Nuh misalnya, jadi umatnya Nabi Nuh, hanya berapa gelintir yang beriman? Hanya beberapa gelintir, kan hanya hitungan jari, iya toh? Lah, kalau misalnya kita jadi umatnya Nabi Nuh, jangan-jangan kita nggak termasuk dalam kapalnya itu. Nah, kan dikhawatirkan, ya kan? Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Allah karena apa? Allah selalu menutupi aib kita. Kamu nggak tahu aib ini mungkin di belakang apa, makanya harus bersyukur ya, aib kita ditutupi sehingga apa? Kita masih dilihat di masyarakat, misalnya orang baik lah, ya, masih dilihat seperti orang baik. Coba seandainya aib kita itu ditampakkan, ya, ini yang suka menggunjing, ini yang suka menjelek-jelekan, ini yang suka sebegitulah pokoknya. Ditampakkan semua kejelekan. Kira-kira kita ini punya kawan nggak kira-kira? Punya nggak kawan? Misalnya Faruk ini ditampakkan aibnya sama Allah. Misalnya suka ngompol. Misal ini. Pokoknya yang sejenisnya yang kejelekan kamu itu ditampakkan. Kira-kira orang seneng nggak? Nggak seneng. Ya itu. Maka ini patut kita syukuri. Karena apa? Inilah aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita apa? Dalam beraktivitas keseharian kita ini apa? Dengan lancar, tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa takut dikucilkan orang dan masyarakat. Nah ini, itu kan. Coba seandainya kalau aib kita itu ditampakkan, wah pasti itu. Misalnya kita ini ya suka makan, wah kita makan. Kalau lihat kawannya makanan kita ini nggak kebagian,
pas apalagi lauknya pas enak-enaknya kita nggak kebagian, dalam hati kita ini grundel. Nah grundelnya kita itu termasuk aib tuh. Grundel, waduh Ahmad itu makannya rakus banget sih. Nah misalnya rezeki kayak gitu. Lu seandainya itu langsung ditampakkan, kira-kira gimana? Bahaya. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Rizki kita ini masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakini. Kita harus syukuri itu. Bukan karena jerih payahmu, ya itu karena usahanya ya. Tapi itu semua pada hakikatnya adalah rizki kita masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi pengingat kita, nggak gampang ngersu apa bahasa Indonesia, nggak gampang mengeluh. Ya, kata orang Jawa nggak gampang ngersu. Capek-capek cuma dapatnya segini. Ya, Kang Solehin. Ya Allah, 1 bulan gak bekerja ini mau makan apa? Rizki kita ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus kita yakini dan kita syukuri. Ini kita belajar. Ya, kalau sudah demikian, insya Allah hidup ini bukan nyantai ya, bukan nyantai tidur. Artinya kita nggak gampang ngersulah itu tadi, nggak gampang susah. Hatinya itu nggak gersang. Karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ngaji kita ini, kita bisa ngaji pada malam hari ini kita harus syukuri. Banyak kawan-kawan kita yang tidak bisa ngaji. Ini ya. Jadi tadi 4 tadi ya. Yang pertama adalah kita bersyukur masih ditetapkan iman. Ya, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu bentuknya, nggak tahu modelnya gimana, tempatnya di mana, tetapi kita apa? Sholatnya rajin. Itu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kita juga harus syukuri. Kemudian yang ketiga tadi apa? Aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah rizki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga harus kita syukuri. Kita lafazkan, ya Allah, alhamdulillah panjenengan Engkau ya Allah telah masih menetapkan rizkiku. Itu sedikit motivasi kita agar kita selalu ingat ya bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu semua harus kita syukuri dengan ucapan minimal alhamdulillah. Baik anak-anakku yang dibanggakan, kita masuk pelajaran yang ke-18. Kalau sebelumnya membahas tentang dakwahnya Nabi secara terang-terangan. Bagaimana Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ya, kemudian ditentang oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya. Itu sudah lumrah. Biasanya sesuatu yang baik dalam hal keluarga itu pasti ada yang nggak seneng istilahnya. Meskipun nggak tampak dalam hati, ngomong di belakang, itu biasanya ada. Itu ya. Maka itu adalah ujian yang harus kita hadapi dengan sabar. Kita contoh Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tabah dengan ujian itu, sehingga pada akhirnya agama kita ini menjadi berkembang sampai saat ini yang kita rasakan. Pelajaran yang ke-18, ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan kebenciannya kaum Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya tentu suatu hal yang aneh, kebiasaan orang Arab yang seperti itu kemudian datang yang baru, ya suatu yang sudah dia yakini dari turun temurun, ya tiba-tiba disuruh merusak misalnya, menyembah berhala, ini nggak benar. Nah itu, ya itulah orang-orang pada tidak simpati, bahkan tidak suka dan bahkan memusuhi. Itulah tantangannya Nabi dalam menyampaikan kebenaran. Ta'assubu Quraisyin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kebenciannya kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisyin lin nabiyyi bughdan. Tabaddala hubbu Quraisy, berubahnya kecintaan kaum Quraisy lin Nabi terhadap Nabi bughdan, menjadi apa? Kebencian. Menjadi apa Rizki? Kebencian. Wa qurbuhum lahu ba'dan wa sidquhu kadiban. Dan mereka menjauhi Nabi. Yang awalnya mereka senang terhadap Nabi karena ucapannya yang tidak pernah berbohong, selalu benar, gitu ya. Berubah seketika menjadi kebencian. Dan mereka berusaha menjauhi. Wasidquhu, dan gak percaya lagi, istilahnya gitu. Wasidquhu kadiban. Mereka menganggap Nabi berdusta. Itu sudah pasti, iya. Karena mereka sudah mempunyai kebiasaan yang istilahnya turun temurun. Hal yang baru datang, sehingga minggu lalu sudah habis sampaikan bahwa keadaannya orang Arab pada waktu itu, mereka itu adalah gengsi, ya, berkelompok-kelompok, ya, suku-suku itu masuk kelompok-kelompok. Ini yang paling ini gitu ya. Sehingga mereka merasa gengsi terhadap ajaran yang baru dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah. Berubahnya kaum Quraisy itu, ya, sejak Nabi mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum ila ibadatillah. Ya. Berubahnya kaum Quraisy itu sejak Nabi mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi awal kemarin itu kan sudah habis sampaikan dia bahwa awal Nabi kita apa? Dakwah secara terang-terangan. Nabi mengumpulkan kaumnya pada waktu itu, ya, naik ke atas mimbar. Kalau bahasa kita sekarang mimbar, Pak, ya. Kalau dulu nggak ada mimbar, naiknya ke gunung. Wahai kaumku pada kumpul, sira kabeh rene tak kandani. Sini tak kasih tahu. Nah, itu. Nah, setelah kumpul itu dikasih tahu bahwa kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, bla 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 dan sebagainya. Gitu. Nah, karena itulah ya, suatu hal yang baru itulah mereka apa? Ya, mereka merasa aneh gitu ya. Sehingga apa, mereka menolak ajakannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aba alihatahum, wa nasaba kullaman abadaha ila dhalal. Mereka mengira apa? Nabi mengolok-olok apa? Tuhan mereka, Tuhannya orang Quraisy. Wah, itu mulailah apa? Menyebarkan fitnah. Wa aba ayatahum, mereka apa? Mereka menganggap ya, menganggap Nabi menyela apa? Tuhan mereka. Sebenarnya bukan menyela, tapi meluruskan, mengingatkan bahwa apa yang dikerjakan itu tidak benar. Wa nasaba kulla man abadaha ila dhalal. Dan Nabi menyifati, ini menurut mereka orang Quraisy pada waktu itu, dan Nabi menyifati kullaman abadaha ila dhalal. Setiap yang mereka sembah itu ila dhalal, dalam kesesatan. Itu. Nabi menyifati setiap orang yang menyembah berhala itu ila dhalal, dalam kesesatan. Walaqad saru ila amrihi, demi apa? Mencegah itu ya, orang Quraisy demi mencegah dakwahnya Nabi itu. Walaqad saru ila amrihi, mereka mendatangi pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi yang membela? Ya, itu. Mendatangi pamannya. Wa talabu minhu, dan mereka menuntut. Jadi orang-orang Quraisy itu menuntut, gitu ya. Menuntut kepada pamannya ayyamna ar-rasula an sabbi alihatihim wa dili abaihim. Menuntut apa? Yaitu supaya Abu Thalib itu menyegah atau melarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwahnya yang menurut mereka berkesan apa? Menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Kemudian apa? Wadni abaihim, dan menganggap tersesat terhadap apa? Ayah-ayah mereka. Ya.
orang tua mereka. Itu menurut orang Quraisy menganggap Nabi itu menyesatkan orang tua-tuanya terdahulu. Nah, padahal apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menganggap tersesat ayat-ayat orang-orang Quraisy. Ya, juga apa? Nabi tidak apa? Menyifati, tidak ya nyifati itu, ya nyifati, mensifati, mengatakan lah ya terhadap orang-orang Quraisy itu. Sebenarnya apa, orang Quraisy itulah ya orang-orang yang apa ya, yang tidak mempunyai akal. Nabi tidak pernah istilahnya menyifati orang-orang Quraisy itu tidak mempunyai akal. Nah itu. Jadi menurut mereka, menurut orang-orang Quraisy, Nabi itu dakwahnya menjelek-jelekan. Enggak. Nabi menyampaikannya dengan bahasa yang santun. Tapi karena itu ya adalah suatu hal yang baru, maka menurut mereka itu suatu yang aneh. Nah itu. Maka di keterangannya di sini ya, jadi Nabi itu pada hakikatnya nggak pernah menganggap orang-orang tuanya, nenek moyangnya itu adalah orang-orang yang tersesat. Ya, lawang Nabi aja. Nabi saja tidak pernah istilahnya tidak menganggap orang-orang terdahulu, nenek moyangnya itu tersesat. Nah sekarang mungkin kita pernah dengar ada yang mengatakan maafnya ngomong orang tuanya Nabi masuk neraka. Nauzubillah ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak meyakini itulah ya. Nabi saja mengatakan apa? Nabi tidak menganggap orang-orang terdahulu itu apa? Tersesat. Karena apa? Karena waktu itu Nabi itu belum diutus menjadi apa? Menjadi Nabi. Nah itu. Paham ya? Nah ini. Tapi itu bukan ranah kita ya. Pokoknya kita tahu ceritanya aja lah ya. Yang kita yakini apa yang kita tahu. Paham ya? Maka itu tadi. Jadi Nabi tidak pernah menganggap ya orang-orang tuanya orang Quraisy terdahulu itu tersesat, dan juga Nabi tidak menganggap orang-orang Quraisy itu tidak berakal atau mereka tidak mendapatkan hidayah kecuali apa? Sesudah mereka masih pada berpegangan apa? Dengan sesuatu yang mereka yakini yang ada buktinya. Nah itu misalnya seperti kakeknya Nabi siapa? Kakeknya Nabi kita? Nah itu siapa? Ya itu kan beliau mempunyai keyakinan. Nah itu ajarannya Nabi Ibrahim yang ada buktinya. Nah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kalau orang-orang itu dinasihati supaya pada mengikuti kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, kemudian mereka menjawab gitu ya. Tidak, aku tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuaku gitu ya. Tapi apa mereka itu benar ya? Itu. Nah, jadi mereka memang sudah meyakini apa? Yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Nah itu loh. Itu keadaannya orang Arab tuh seperti itu dulunya, gitu ya. Sehingga apa? Ketika disampaikan suatu hal yang baru, mereka sulit menerima karena memang apa itu tadi gengsi, gitu ya. Kemudian faradhum raddan jamilan,
war rasulu mustamirun fi nasriddin wa i'la'i kalimatil haqq. Maka pamannya menolak, ya. Pamannya menolak. Jadi apa tadi pertama tadi kan orang-orang Quraisy itu mendatangi pamannya, mengatakan kepada pamannya agar apa? Pamannya melarang, mencegah, memberhentikan gitu ya, dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka Nabi apa? Selalu mencela orang-orang Quraisy pada waktu itu, menyesatkan orang-orang tuanya terdahulu, padahal tidak. Nah ini. Maka apa? Faradahum raddan jamilan. Maka pamannya menolak raddan jamilan, dengan penolakan yang jamilan. Apa jamil? Baik, bagus. Itu ya. Maka kalian ya, kalau nggak sepakat dengan sesuatu, nggak suka dengan sesuatu, meskipun hanya sesama teman, tolaklah dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Jangan awalnya ngajak berantem. Ya, Rizky, orang tidurnya satu kasur, makannya hasilnya dari satu magicom, satu wadah, ngajak berantem. Ya, kalau nggak suka sama kawan ya ngobrol, ngomong yang baik. Ya, Kak Aska, saya nggak suka loh kamu kentutan misalnya, gitu ya. Tapi ya nggak gitu juga, gitu ya. Ya ngomong Kak Aska, kalau kentut itu ya di luar kamar lah, misalnya. Ya, tapi dengan cara yang bagus banyak ya. Tanya sama Kang Solihin, Abi Solihin itu pintar itu. Ya, cara-cara yang bagus Abi Solihin pandai. Tanya. War rasulu mustamirun fi nasriddin wa ila'i kalimatil haqq. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus dalam menyampaikan apa? Agama Islam, wa i'la'i kalimatil haqq, dan apa? Meluhurkan kalimat-kalimat yang benar. Jadi kalau kita memang merasa benar, jangan merasa benar dengan argumen yang tepat. Ya nggak apa-apa, kita punya pendirian. Iya, ini sekarang sudah jam 8 loh. Apa buktinya? Ya ini saya punya jam. Nah, ya Aska ngomong sekarang jam 7. Apa buktinya? Kira-kira. Ya enggak pasti. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi argumen yang jelas. Ada dasar. Ya enggak ngawur. Nah, jadi itu. Jadi keadaan orang Quraisy pada waktu itu setelah disampaikan kebenaran, ya menyampaikan bahwa Nabi adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka merasa, yaitu tadi, merasa asing, gitu ya. Ki ngomong ya. Maka perlunya hal seperti itu, kesabaran dan ketabahan, sehingga pada akhirnya apa? Nabi kita berhasil dalam menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan tsaniyatan. Kemudian pelajaran yang ke-19. Kaum Quraisy mendatangi pamannya, yaitu Abi Thalib, marratan tsaniyatan, untuk apa? Rembukan itu yang ngobrol gitu ya. Yang kedua, nah, tadi kan pertama sudah ya mendatangi pamannya Abu Thalib untuk apa, bahasa yang pas itu apa ya? Memusyawarahkan, ya,
Saniyatan yang kedua. Lamma ra'at Quraisyun istimrar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watihi wa difa'i ammihi anhu masyau ila ammihi marratan saniyatan. Ketika orang-orang Quraisy melihat apa? Istimrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelangsungannya atau kelancarannya dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nasri dakwatihi, dalam menyebarkan tadi dakwahnya, ya. Tambah panas, ya, orang-orang Arab pada waktu itu panas, ya. Apa? Bukan panas, kepanasan. Artinya apa ya? Panas lah pokoknya, artinya panas, nggak nyaman gitu ya. Melihat Kanjeng Nabi Muhammad itu dakwahnya lancar. Semakin hari semakin banyak yang percaya. Nah, itu. Wadifa'ihi ammihi anhu, dan juga apa? Dibela oleh pamannya Nabi Muhammad SAW. Masyau ila ammihi, maka mereka mendatangi kembali pamannya marratan saniyan, untuk yang kedua kalinya. Nah itu. Langkah awal mereka mendatangi nggak berhasil. Ya, melihat perkembangannya sangat pesat, ya, dakwahnya Nabi luar biasa berkembang, mereka semakin nggak berterima. Akhirnya apalagi mendapat dukungan daripada pamannya, sehingga mereka mendatangi kembali, ya, mendatangi untuk yang kedua kali. Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada pamannya, ya, inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina wa imma an tamna'a abna akhika wa imma an ta'zana lana liman aibi. Kata mereka, sesungguhnya kami tidak sabar. Wah, ya. Mereka tidak sabar ala syatmi abaina, terhadap Nabi yang apa? Menjelek-jelekkan abaina, ayah kami, bapak kami, atau nenek moyang kami. Wah, ini karena nggak paham tadi. Sehingga mereka menganggap Nabi menjelek-jelekkan siapa? Nenek moyang mereka. Wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina, dan menganggap apa ya? Gampang beberapa akal kami, gitu ya. Atau menganggap mereka menganggap Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu tidak berakal. Wa aibi alihatina, dan nyacat itu apa ya? Menghina, ya, menghina terhadap Tuhan kami. Oh, kata orang Quraisy begitu. Fa imma amtamna abna akhika, maka ada kalanya kamu menyegah terhadap putra saudara kamu. Nah, itu artinya apa? Mereka meminta agar pamannya ini menyegah kembali, artinya memberhentikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma ta'zana lana liman aihihi,
Dan ada kalanya apa? Kamu mengizini ya terhadap kami untuk menghalang-halangi Nabi. Jadi dikasih dua pilihan. Pamannya dikasih dua pilihan. Kata mereka apa? Kamu yang nyegah dakwahnya Nabi itu, dakwahnya Muhammad, atau kamu mengizini kami yang apa? Menyegah Nabi untuk berdakwah. Nah, pada akhirnya apa? Pamannya ini, Abu Thalib ini ya khawatir terhadap Nabi. Wada'ahu ammuhu, maka pamannya memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa talaba minhu ayyam tani'an, dan mencari, pamannya mencari siapa? Cari Nabi. Untuk apa? Memberhentikan dakwahnya Nabi. Ini karena apa? Pamannya tadi itu khawatir, ini khaufan alaihi min Quraisyin fa abar rasul, karena khawatir terhadap Nabi. Jadi pamannya tadi bupok gitu ya, setelah didatangi diancam kayak gitu tadi itu, dikasih dua pilihan. Kamu yang berhentikan atau kami yang berhentikan, kata orang Quraisy kayak gitu. Ya, maka pamannya tadi langsung mencari Nabi dan memberhentikan dakwahnya Nabi. Karena apa? Khawatir. Itu tadi karena khawatir, takut terhadap Nabi. Min Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Waqala, kemudian Nabi berkata, wallahi la atruku hadzal amra hatta yuzhirahu Allah au ahlika dunahu. Apa? Kata Nabi apa? Wahai pamanku, demi Allah, hai pamanku, seumpama orang-orang itu bisa memindahkan matahari ada di tangan kananku dan bulan berada di tangan kiriku, aku tidak bakal meninggalkan dakwahku ini sehingga Allah apa? Memberikan kemenangan terhadapku, atau aku mengalami kerusakan sedalam-dalamnya dalam dakwahku. Apa begitu? Ya. Sehingga pada akhirnya apa? Maka faqala lahu ummuhu, maka pamannya berkata, idhab, pergilah kamu, dakwahlah. Ma ahbabtu, ya. Dengan apa yang kamu sukai. Wallahi, maka demi Allah, la uslimuka abadan, maka tidak bakal aku apa? Menyerahkan kamu selamanya kepada orang-orang Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mampu mencontoh ketabahan Nabi kita dalam menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.